Open apa tadi?
Penyakit air mati kok. Unsel. Menggendong. Apa tuh? Apa ya Roy? Apa tuh? Kalau penyakit air mati nggak sih? Ya kan? Tampung, jangan tutup air. Jadi nggak tanya, jadi nggak mati.
Kayak mlebu ku lho. Ini ketutup toh ah. Ini bubur ngono kan. Sampun. DPRD. DPRD kok? DPRD Kota Semarang lho ndi? Hah? Kalau tidak itu mau. Buatan, Pak. Tapi yang tentang yang memiliki ya Pak. Mau loh Bapak. Nengok. Tadi dia Yang Pak. memiliki Pak. Enggak. Di sini tak lihat Pak. Lapar. Ipan 23. Udah banyak masuk Bu. Udah banyak masuk Bu. Kita kan dengan orang email sama HP. Email orang udah masuk. Nah, daftar kita kan kita nih. Udah masuk dah Bu. Email kita. Email sekarang dia Andre. Udah. Itu nggak masuk ya. Itu dulu Absen di sini. Tapi yang Belum oke. udah Raul. Cuma tinggal Wi. Sing pergi sama kursi sudah divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mending melok pengajian dulu. Salah atau Bu? Salah kami. Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali untuk seluruh peserta dan Bapak Ibu Guru KKSI Urban Farming 2021. Hari ini kita masuk di pertemuan kelima. Kita membahas tentang hidroponik sistem GTF, sistem sumbu dan rakit apung atau water culture system. Bersama Ibu Riana Hartati SSI dari Seameo Biotrop Bogor. Untuk Ibu Riana, sudah siap Ibu materinya? Sudah Ibu, insya Allah sudah siap. Sudah siap, langsung saja bersama-sama kita simak materi dari Ibu Riana. Oke, saya izin share screen ya. Ngomong jare Mas Yubi kan 2 minggu iku lho, wis aku njaluk tak balekno. Oke, sudah terlihat ya pada layar Bapak Ibu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, ini sepertinya ada suara yang bocor ya. Mungkin boleh di-mute dulu. Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke sesi kedua untuk yang hidroponik pembahasan oleh saya terkait dengan sistem hidroponik yaitu DFT, deep flow teknik, kemudian sistem sumbu dan sistem rakit apung. Nah, ini sebenarnya ada beberapa sistem, tapi saya yakin seperti sistem NFT dan vertigasi atau deep irigasi ini sudah dijelaskan ya oleh narasumber yang lainnya seperti itu. Nah, ini sekilas gambar saja. Mungkin ini pertama ini pembedanya, ini adalah sistem untuk NFT Bapak Ibu dengan menggunakan talang air biasanya ya, talang kotak atau talang trapesium. Kemudian ada sistem DFT di sini. Nah, khasnya ini adalah biasanya menggunakan pipa paralon, baik itu yang vertikal maupun ini sistem vertikal juga tapi pada dinding. Nah, kemudian ini ada sistem vertigasi atau drip irigasi, biasanya kita untuk tanaman buah-buahan. Kemudian ada sistem sumbu, salah satunya sistem yang paling sederhana dan efisien sekali. Dan ada sistem rakit apung atau floating system. Nah, ini masuk ke pembahasan pertama. Jadi kita ada DFT. Apa sih panjangan dari DFT? Yaitu Deep Flow Technique. Sesuai dengan namanya, Bapak Ibu dan siswa-siswi seperti itu. Jadi kenapa disebut Deep Flow Technique? Yaitu karena sesuai namanya deep, artinya dalam ya. Nah, artinya kita nutrisi yang akan mengenai akar tanaman itu memang adalah cukup dalam. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi, bisa dilihat ya, ini adalah DFT untuk sistem yang vertikalnya. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu menyimpan instalasi seperti ini di luar, maka diharapkan kita bisa menggunakan atap ya. Ada atap yang mana atap ini biasanya sifatnya harus bisa ditembus oleh sinar matahari. Seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah atap ini akan berfungsi untuk mencegah masuknya air hujan. Nah, kemudian untuk alur nutrisi seperti ini, jadi ini adalah tangki untuk nutrisinya, Bapak Ibu. Kemudian ini akan ditarik dengan menggunakan pompa ya. Jadi ada pompa di dalam tangki nutrisi ini, kemudian yang mana pompa ini akan terhubung dengan pipa paralon yang sangat kecil sekali ini. Kemudian di sini kita juga berikan ada stop cran, di mana fungsi stop cran ini adalah untuk mengatur apabila Bapak Ibu menggunakan pompa yang spesifikasinya cukup tinggi sekali, seperti itu. Kemudian nanti dia akan menarik nutrisi hingga ke atas seperti ini dan akan dijatuhkan secara zigzag ya, spiral seperti ini. Dan akan jatuh ke penampungan dan akan disirkulasikan kembali, ditarik dengan pompa hingga terus seperti itu sistemnya. Nah, biasanya untuk tanaman DFT ini, khasnya ini adalah untuk tanaman biasanya jenis sayuran daun, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tanaman
yang menghasilkan atau ada fase generatifnya, biasanya kita tidak menggunakan sistem DFT. Oke, nah ini prinsipnya, jadi larutan nutrisi ini akan disirkulasikan kembali ya. Nah ini adalah sistem untuk yang mana apabila nutrisi ini kita simpan di dikubur di, baik itu di tangki nutrisinya ini akan dikubur di dalam tanah ataupun di dalam dicor, seperti itu kondisinya. Nah, jadi prinsip pada sistem DFT ini kurang lebih masih sama dengan sistem NFT. Prinsipnya adalah biasanya menggunakan pompa, dan pompa itu ada yang terus menyala selama 24 jam, ada juga yang untuk menghemat penggunanya ini kita bisa hanya menyalakannya pada siang hari saja. Jadi pada malam hari bisa kita matikan. Atau bisa juga kita menggunakan timer, Bapak Ibu. Jadi penggunaan timer ini misalnya kita atur 2 jam sekali dia akan menyala pompanya, kemudian 2 jam kemudian akan mati. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa set waktu untuk pengaliran nutrisinya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghemat penggunaan listrik yang pertama, dan yang kedua ini adalah kita bisa menghemat kerja pompa supaya pompa ini tidak terlalu lelah untuk bekerja sepanjang hari, seperti itu. Kemudian untuk DFT yang digunakannya ini, kita bisa menggunakan DFT dengan ukuran sekitar mulai dari 2 inch sampai dengan 3 inch. Nah, jadi tergantung dari keperluan atau ketersediaan ya, baik itu ketersediaan stok barangnya ataupun dananya juga, karena kita tahu semakin besar pipa paralon, pipa PVC yang kita gunakan itu biasanya akan lebih mahal. Nah, biasanya untuk lebih menghemat kita bisa menggunakan diameter yang 2 inch saja. Ini ada kelebihan daripada sistem DFT. Jadi yang pertama adalah penyerapan nutrisi oleh akar tanaman ini akan lebih terjamin dan tidak khawatir nutrisi kering pada pipa paralon. Nah, jadi karena kita tahu ya, kondisi pipa paralon itu akan ada cekungan di sana yang akan menampung nutrisi. Berbeda bila Bapak Ibu menggunakan talang air yang baik yang kotak maupun yang trapesium. Nah, itu biasanya nutrisi yang menggenangi talang tersebut atau yang nutrisi yang akan mengenai akar tanaman itu sangat tipis sekali, sekitar hanya 3 mm saja. Nah, kalau misalnya dengan pipa paralon ini karena masih cukup banyak genangannya, sehingga apabila terjadi kematian listrik seperti itu juga akan masih cukup aman untuk bisa membasahi akar tanaman. Nah, kemudian pertumbuhannya juga dikatakan bisa cukup seragam. Nah, selain ada kelebihan, DFT ini juga kita punya kekurangan, Bapak Ibu. Jadi mulai dari investasi awal yang jauh lebih tinggi daripada NFT ya, karena kita tahu harga atau modal utama dari pipa paralon itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan talang-talang yang akan digunakan untuk sistem NFT. Sehingga bisa dikatakan itu akan jauh lebih tinggi modalnya dibandingkan dengan sistem NFT. Kemudian yang kedua adalah sangat bergantung dengan kondisi listrik. Iya, betul. Karena tadi ya, untuk menaikkan apalagi kalau misalnya kita menggunakan DFT yang secara vertikal, itu pasti sangat sekali bergantung dengan kondisi listrik. Kemudian distribusi penyakit ini pada tanaman relatif lebih cepat. Nah, ini karena kita menggunakan sistem satu aliran. Jadi baik itu sistem NFT ataupun DFT, itu pasti akan sama. Salah satu kekurangannya adalah distribusi penyakit itu akan relatif lebih cepat karena kita menggunakan sistem satu aliran yang mana kita sirkulasikan kembali nih penggunaan nutrisinya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketinggian nutrisi yang cukup berlebih ini dapat membuat akar tanaman busuk. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu menggunakan sistem DFT ini, menggunakan pipa paralon ini, disarankan bisa menggunakan seperti wadah tanam, baik itu disebut dengan net pot ataupun bisa menggunakan mungkin wadah dari air mineral plastik ya yang sudah tidak terpakai, kemudian kita lubangi bagian permukaannya agar bisa masuk nutrisi ke sana. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah seringkali kita mengalami masalah ketika penggunaan pompa yang Bapak Ibu pilih ini atau yang Bapak Ibu gunakan ini spesifikasinya dia terlalu tinggi sehingga dikhawatirkan akan terjadi luapan air nutrisi
yang akan membanjiri pipa paralon itu gitu. Jadi salah satu solusinya adalah kita bisa menggunakan stop run untuk bisa mengatur debit airnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah sistem untuk DFT yang pada dinding. Nah, pada dinding ini biasanya banyak sekali diterapkan atau digunakan baik itu di halaman depan sekolah ataupun di area parkiran sekolah, biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di area Bapak Ibu memang sudah tidak terdapat area untuk bertanam, maka kita bisa menggunakan sistem seperti ini. Kita bisa menyimpan pada dinding, baik itu di area halaman depan ataupun di area parkiran. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah kita perlu memperhatikan ketinggian dari instalasi, sehingga kita bisa mengukur supaya kita tidak kesulitan ketika kita menyimpan tanaman atau ketika membersihkan tanaman, membersihkan instalasi dan kondisi dari banyaknya lumut, Bapak Ibu. Jadi ini sama sistemnya. Ini adalah untuk tangki nutrisinya. Kemudian di sini akan ada pompa yang akan terhubung dengan pipa paralon yang kecil di sini. Kemudian akan menarik nutrisi dan akan dijatuhkan secara sama ya, zigzag seperti ini. Nah, kemudian untuk sistem selanjutnya ini adalah DFT juga, Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ini sebenarnya kombinasi antara DFT dan NFT, karena ini ada untuk tempat penyemayannya. Nah, ini ada bandrol harganya, ini sebenarnya adalah modal dasar kurang lebihnya nominalnya sebesar ini kalau Bapak Ibu dan siswa-siswi ingin merangkai instalasi tersebut. Jadi ini ada untuk tempat untuk penyemayannya, kemudian nanti kalau sudah dia berkecambah bisa kita pisahkan, kita berikan jarak tanam pada pipa PVC ini ya, dengan sistem DFT tentunya. Seperti itu. Dan ini biasanya cocok untuk ketika Bapak Ibu atau siswa-siswi hadir dalam seperti baik itu bazar ataupun pameran, biasanya kita bisa membawa sistem seperti ini, jadi sistem bongkar pasang biasanya. Nah, kemudian ini pada gambar sebelah kanan di mana kita sedang membuat instalasinya tersebut. Jadi siapapun itu bisa membuat instalasi. Jadi kalau sekarang ini misalnya mahal untuk membeli, kita bisa lebih menghemat biaya dengan cara kita merakit sendiri sebenarnya. Nah, ini contohnya dipraktekkan ya oleh salah satu ibu guru, bahwa biasanya kan kalau perempuan ini jarang untuk mau melakukan pengeboran seperti ini, tapi beliau ini cukup memiliki niat dan semangat yang tinggi sehingga mau gitu untuk melubangi pipa paralon tersebut. Nah, ini juga ada salah satu sistem DFT, jadi ini tanamannya terlalu rimbun sekali sehingga ini hampir menutupi area instalasinya. Nah, ini modalnya kurang lebih 280.000 untuk 16 lubang. Ini sudah termasuk biaya untuk pompanya, sudah termasuk biaya untuk wadah embernya, seperti itu. Nah, ini juga ada sistem DFT yang secara vertikal tadi ya, untuk kurang lebih 54 lubang. Nah, ini adalah kurang lebih yang dibutuhkannya seperti ini. Mulai dari pipa paralon, baik ini kita menggunakan 2,5 inch, tapi kalau misalnya mau menggunakan 2 inch, itu juga pasti akan lebih bisa menekan biaya. Nah, kita masuk ke sistem kedua, yaitu sistem sumbu atau weak system. Prinsip dari sistem sumbu ini adalah kita bisa menggunakan prinsip kapilaritas, Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi kita bisa menggunakan prinsip kapilaritas di sini, bisa menggunakan sumbu. Sumbu yang digunakan bahannya bisa berasal dari kain flanel atau misalnya bahan kain yang memang dia mudah menyerap air ya. Sehingga nanti kalau kita masukkan ke dalam nutrisi ini dia akan tetap mudah untuk penyerapan nutrisinya untuk bisa sampai ke akar tanaman. Jadi nggak harus dengan menggunakan kain flanel, tapi juga bisa memanfaatkan bahan-bahan yang memang sudah tidak terpakai dan itu memang bisa kita gunakan. Jadi nggak harus kita menggunakan kain flanel karena kebanyakan dari para partisipan ini membuat catatannya ini adalah harus menggunakan kain flanel, padahal itu tidak harus selalu ya. Kalau misalnya bisa memanfaatkan
dari sisa pakaian yang memang sudah tidak terpakai, itu bisa kita manfaatkan. Prinsipnya adalah sumbu tersebut yang nanti akan kita gunakan ini sifatnya ini adalah mudah menyerap air. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya melihat kondisi seperti ini nih, dengan wadah botol yang memang transparan, ini sebenarnya akan mempercepat tumbuhnya lumut nih Bapak Ibu dan rekan-rekan ya. Jadi disarankan kalau supaya nggak tumbuh lumut itu kita bisa yang paling mudah adalah kita bisa menutup permukaan dari botol ini nih dengan plastik hitam misalnya satu. Yang kedua itu adalah bisa kita memberikan cat di sana sehingga ya tadi tujuannya adalah untuk meminimalisir pertumbuhan lumut. Yang kedua adalah bisa lebih menambah nilai estetika dengan area permukaan botol yang memang berwarna-warni seperti itu. Ini adalah kelebihan dari sistem sumbu. Yang pertama adalah paling ekonomis ya, karena memang kita nggak perlu modal yang mahal untuk bisa melakukan penerapan sistem sumbu ini, dan itu sangat mudah sekali diterapkan. Jadi nggak perlu menunggu waktu untuk misalnya pembuatan instalasinya, tapi kita bisa memanfaatkan juga limbah botol plastik yang memang sudah tidak terpakai dan kita bisa gunakan tersebut. Nah, kemudian juga tidak bergantung dengan listrik, karena tadi ya sistem sumbu ini adalah sistem yang statis, artinya dia tidak ada perputaran sirkulasi untuk nutrisi, sehingga salah satu kelebihannya ini adalah memang kita nggak perlu menggunakan pompa untuk sistem sumbu. Kemudian yang ketiga adalah tidak membutuhkan tempat yang luas, bila dibandingkan dengan tadi ya, misalnya dengan teknik DFT, dengan teknik NFT, seperti itu. Jadi kita bisa plotkan botol-botol, misalnya kita menggunakan wadahnya botol, itu memang tidak membutuhkan tempat yang luas. Nah, namun juga selain memiliki kelebihan, sistem sumbu juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah kondisi nutrisi yang statis ini akan membuat adanya endapan nutrisi, Bapak Ibu. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya nanti Bapak Ibu menggunakan sistem sumbu, menerapkan sistem sumbu, kemudian itu cukup banyak endapan nutrisi atau pembentukan kristal di sana seperti itu. Jadi bisa jadi adalah memang kurangnya pengadukan di sana, atau yang kedua adalah ketika membuat nutrisi itu ternyata caranya ini yang kurang benar seperti itu. Nah, sehingga solusinya adalah perlu dilakukan pengadukan secara manual. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai pompa, ya pastinya kita harus mengeluarkan effort lebih ya dengan cara kita bisa mengaduk secara manual. Kemudian hasil pertumbuhan tanaman ini kurang seragam nih Bapak Ibu. Salah satunya ya, jadi kalau misalnya nanti menggunakan terutama menggunakan sistem botol seperti itu kan kita nggak bisa mengatur karena sistem alirannya juga tidak ada, gitu, tidak sama, sehingga pastinya pertumbuhan tanaman ini menjadi kurang seragam. Kemudian bila menggunakan botol plastik yang transparan, nah ini tadi kita perlu menutup permukaan botol tersebut ya untuk menghindari tumbuhnya lumut yang cepat. Nah, ini adalah sistem sumbu juga. Jadi kalau tadi yang pertama ini kita buat hanya satu individu saja seperti ini ya, satu lubang tanam istilahnya, satu potong rock wool, satu kubikal rock wool. Nah, kalau ini kita bisa membuat dua seperti ini. Nah, ini adalah kondisi botol yang memang kita sengaja buka seperti ini, tidak kita tutup. Jadi ini kalau misalnya ada kunjungan yang ke biotrop, biasanya ini kita buka nih area untuk yang kita tutup ini. Jadi itu sangat terlihat sekali bedanya yang mana terpapar langsung kena sinar matahari sama yang memang kita sedikit lapisi seperti itu. Nah, ini banyak sekali tumbuhnya lumut di sana. Nah, ini cara untuk membuat sistem sumbu, cukup mudah sekali. Jadi kita bisa menggunakan botol plastik yang sudah tidak terpakai ya. Nanti kita bagi dua permukaannya seperti ini, menjadi dua sisi seperti ini. Kemudian nanti kita selipkan sumbu yang akan kita gunakan pada tutup botol tersebut dengan kondisi yang seperti ini. Kemudian jangan lupa kita berikan penambahan lubang ya untuk bisa mensuplai oksigen lebih banyak lagi. Nah, ini bisa diselipkan dengan sedotan, atau misalnya tidak ada sedotan, dibiarkan terbuka pun itu tidak apa-apa, seperti itu.
Nah, tapi tergantung juga kalau misalnya media tanam yang digunakannya rock wool, itu masih aman untuk dibiarkan terbuka ya, hanya lubangnya saja. Tapi kalau misalnya kita gunakan ini seperti sekam bakar, kokopit, itu memang sebaiknya kita bisa berikan tambahan seperti sedotan. Seperti itu. Kemudian nanti ini adalah sudah air nutrisi, kalau memang tanamannya ini sudah mulai berkecambah ya, benihnya sudah mulai berkecambah. Nah, seperti ini. Jadi sampai dengan mulai dari penyemaian sampai dengan masa panen akan tetap menggunakan wadah tanam botol tersebut. Nah, ini adalah yang ketiga, yaitu rakit apung. Jadi ini adalah contohnya ya, contoh realnya yang ada di Seamio Biotrop seperti ini. Kita simpan di luar dan kita menggunakan naungan fiber seperti ini, yang mana memang bisa ditembus oleh sinar matahari. Nah, kemudian kami menggunakan bahan untuk mengapungnya ini sebenarnya ada banyak yang bisa digunakan, ada styrofoam, ada hanya plastik mulsa saja seperti itu. Kemudian nanti bisa menggunakan misalnya media tanamnya rock wool di sana diselipkan, itu bisa, atau kalau kami itu menggunakan karet seperti bahan untuk sendal jepit. Nah, kenapa kami menggunakan bahan karet yang mana bisa mengapung? Itu kami sudah mencoba menggunakan, pertama adalah styrofoam. Tapi penggunaan styrofoam itu tidak awet, Bapak Ibu. Jadi biasanya hanya bertahan sekitar 4 bulan saja. Setelah 4 bulan itu biasanya mulai dari ya patah, kemudian benar-benar kondisi lumutnya itu banyak banget dan kita sulit untuk mencuci, karena kalau sudah menggunakan styrofoam biasanya dia memang agak getas kalau sudah lama digunakan seperti itu. Nah, kami sudah menggunakan bahan dari karet ini sudah hampir 1,5 tahun dan itu cukup awet dan cukup mudah juga kita mencucinya. Nah, hanya saja si karet ini biasanya kita lapis dengan seperti aluminium foil. Tujuannya apa? Kita melihat di sini ya, ini cukup padat sekali pada area tanaman ini, sehingga saat kita menggunakan lapisan styrofoam itu akan bisa memantulkan cahaya dan itu bisa membuat proses fotosintesis itu menjadi lebih sempurna lagi, seperti itu, lebih optimal. Nah, ini ada ini ilustrasinya. Jadi ini ada aerator. Kita bisa menggunakan, sebenarnya bisa kalau kami sendiri nih kami menggunakan tambahan seperti pompa, karena tujuannya supaya tidak ada pengendapan di sana gitu, baik pengendapan maupun sarang nyamuk biasanya ya, menjadi sarang nyamuk. Nah, ini tapi sebenarnya pada rakit apung ini kita bisa ada 3 kondisi, bisa kita tanpa menggunakan pompa atau aerator sama sekali, jadi sistemnya adalah statis. Tapi ada juga yang bisa kita buat sistemnya dinamis. Bisa itu menggunakan pompa air, atau bisa menggunakan dengan pompa udara seperti aerator. Nah, ini jadi tanaman itu nanti kenapa disebut dengan rakit apung? Karena tanaman tersebut kita simpan dengan cara diapungkan di area nutrisi tanaman seperti ini. Nah, ini adalah kelebihan untuk rakit apung. Jadi di mana ketersediaan dan perluan nutrisi ini pasti terjamin. Kita nggak perlu takut kering. Kenapa? Karena ya tadi sudah pasti ya akar tanaman ini mengenai nutrisi seperti ini. Jadi kita nggak perlu khawatir kekeringan. Beda kalau pada sistem NFT atau DFT yang mana kalau misalnya mati listrik dikhawatirkan kering nih. Nah, kemudian kelebihan kedua adalah tidak memerlukan biaya yang tinggi dalam pembuatan instalasi, karena jujur ini untuk modal seperti ini jauh lebih murah ya dibandingkan kalau menggunakan sistem paralon. Nah, kemudian untuk kekurangannya sendiri pada rakit apung, terlalu banyaknya kondisi nutrisi ini dikhawatirkan ini bisa menimbulkan kebusukan pada akar tanaman kita. Jadi memang semua itu akan ada plus minusnya. Kemudian kurangnya perolehan oksigen sehingga akan lebih baik kalau kita menggunakan baik itu pompa udara maupun pompa air ya. Nah, kami cenderung lebih suka untuk menggunakan pompa air. Kenapa? Karena kalau penggunaan aerator itu sifat atau usianya ini biasanya tidak seawet kalau kita menggunakan pompa air.
Nah, ini contoh untuk rakit apung. Ini adalah hasil dokumentasi ketika kami tim Biotrop ini berkunjung ke salah satu SMK, yaitu SMK Negeri 1 Cikampek. Jadi ini yang yang di-sharekan oleh Biotrop gitu, kemudian dipraktekkan oleh SMK Negeri 1 Cikampek. Kemudian sekolah tersebut ini melakukan sedikit inovasi. Jadi ini kita buat tanamannya ini lurus ya seperti ini. Jadi sejajar semuanya. Tapi kemudian sekolah tersebut melakukan inovasi dengan cara membentuk arahnya ini diagonal, jadi tidak sejajar. Ternyata hasil dari luasan yang sama itu menghasilkan jumlah lubang. Memang lebih banyaknya tidak 2 kali lipatnya, tapi bisa dikatakan lebih banyak. Nah, mungkin ini nanti boleh dicoba apabila Bapak Ibu mau menggunakan sistem rakit apung, kemudian cara pelubangannya ini bisa dibuat dengan arah diagonal sehingga bisa menghasilkan jumlah lubang tanam yang lebih banyak. Nah, ini adalah contoh untuk sistem sumbunya ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat nih kalau misalnya terbuka seperti ini karena kondisinya masih baru, jadi botolnya masih kinclong. Tapi kalau misalnya kita sudah dalam waktu yang lama, pasti akan banyak tumbuh lumut di sana. Dan ini kalau misalnya bisa kita lakukan pengecetan, itu biasanya akan jauh lebih menarik, terutama kalau misalnya untuk di area sekolah itu biasanya bisa jauh lebih punya estetika yang lebih lah dibandingkan dengan kondisi botol yang hanya polos seperti ini saja. Nah, ini kalau Bapak Ibu ada birigen yang memang sudah tidak terpakai, bisa digunakan untuk wadah tanam seperti ini, atau bisa menggunakan baki-baki seperti ini ya. Ini adalah netpotnya, kemudian ini ada sumbunya yang diselipkan. Biasanya untuk tanaman yang masih muda memang perakalannya belum cukup banyak sehingga bisa dibantu dengan sumbu. Jadi ini masih disebut juga dengan sistem sumbu. Nah, ini kalau misalnya penyemaian media penyemaian tanaman tanpa media tanam, ini juga bisa diterapkan. Kemudian sistem infus tambahannya yang ada saring. Nah, kemudian ada sistem untuk semi hidroponik sebenarnya, karena kita benar-benar nggak pakai tanah, kita hanya pakai air yang sekam di sini. Kemudian kita tidak menggunakan sistem aliran juga, jadi hanya cukup menuangkan nutrisi lewat potongan pipa paralon di sini, seperti itu. Nah, ini mungkin saya sekilas membahas sedikit mengenai pemeliharaan tanaman. Saya nggak tahu nih, mungkin kemarin sudah sempat dibahas oleh narasumber yang lainnya gitu, tapi saya coba mengulas sedikit ya mengenai proses pemeliharaan tanaman. Jadi faktor utama yang paling mendukung apakah hidroponik itu berhasil atau tidak, itu adalah lewat nutrisi sebenarnya. Kita mengontrol nutrisi melalui 4 cara, baik itu melalui pemeriksaan nutrisi nantinya sepanjang pemeliharaan tanaman. Nah, kemudian kalau setelah kita periksa nutrisinya sudah cukup belum sih, atau mungkin berlebih karena terjadi pemekatan di sana. Nah, sehingga kalau misalnya ternyata saat kita ukur kondisinya ini adalah dia kurang nutrisi karena sudah terlalu encer, maka kita melakukan penambahan nutrisi. Tapi kalau misalnya ketika kita ukur kondisinya memang sudah terlalu pekat di sana, sehingga yang kita lakukan adalah dengan mengencerkan nutrisi tersebut dengan menambahkan air baku saja. Nah, kemudian kalau misalnya kondisinya sudah sangat kotor atau sudah cukup lama kita gunakan ya, terutama misalnya sistem sumbu atau ya biasanya sistem sumbu yang paling cepat kotor seperti itu. Kalau misalnya mau disaring terlebih dahulu, tidak langsung dibuang, itu boleh-boleh saja Bapak Ibu. Jadi nanti dengan seiringnya waktu, biasanya kan kondisi nutrisi ini akan baik itu bercampur dengan lumut, kemudian terjadi kotor di sana, sehingga kita biasanya kita bisa saring dulu, kemudian nanti kita gunakan kembali. Tapi kalau sudah cukup lama waktunya, itu bisa kita lakukan pergantian nutrisi secara full. Jadi kita ganti semua nutrisinya dengan nutrisi yang baru. Kemudian tentu kalau sudah kita ganti nutrisi yang baru, kita perlu membuat nutrisi baru tersebut. Nah, ini adalah alat kontrolnya ya, jadi kita bisa menggunakan TDS meter dan pH meter. Sebenarnya untuk pemeliharaan tanaman ini
di luar dari untuk mengontrol nutrisi ini, kita bisa menggunakan alat lainnya. Sebenarnya ada termohigrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban, seperti itu. Kemudian juga kita bisa menggunakan seperti light meter ya, untuk mengukur intensitas cahaya. Nah, poin kedua adalah pemberian label. Sama seperti manusia, terutama untuk yang dewasa, biasanya kita perlu KTP ya, untuk tanda pengenal. Nah, ini pun sama pada tanaman, kita perlu memberikan tanda pengenal untuk tanaman. Kita nggak tahu nih, saya nggak tahu, sepertinya sekarang ini sudah mulai ada pertemuan tatap muka ya, untuk siswa-siswinya juga. Nah, nanti mungkin kalau misalnya nantinya mau mengerjakan pemeliharaan tanaman hidroponik ini di sekolah, mungkin ada baiknya kita memberikan label, karena supaya bisa mengetahui setiap siswa-siswi ini nih bisa mengecek ini tanaman apa sih yang sudah disemai. Karena seperti yang kita tahu, kalau untuk seperti benih jasing, benih kailan, benih kale, benih pakcoy, itu kan sama ya bentuknya seperti itu. Sehingga ketika kita baru menyemai, kita nggak tahu ini tuh sebenarnya benih untuk tanaman apa nih, seperti itu. Jadi sebaiknya memang kita berikan pelabelan. Kemudian di sini ada contoh tanggal semai, nah itu juga penting untuk dicantumkan. Nah, kalau untuk tanggal pindah itu tergantung dari Bapak Ibu dan siswa-siswi, apakah mau dengan sistem pindah atau sudah menetap pada instalasi tersebut. Kalau memang sudah menetap, itu berarti artinya tidak perlu mencantumkan tanggal pindah. Cukup mencantumkan jenis tanamannya atau benih tanaman yang kita semai, kemudian tanggal semai dan estimasi panen. Nah, estimasi panen ini kita cantumkan tujuannya adalah supaya kita tidak telat untuk memanen, Bapak Ibu, sehingga ada kisaran waktu yang kita tuh sudah tahu nih, karena setiap tanaman kan usianya berbeda-beda. Jangan disamakan antara kita menyemai seledri dengan menyemai kangkung, itu sudah jauh berbeda. Sehingga kita perlu mencantumkan tanggal untuk estimasi panennya. Nah, kemudian untuk pemeliharaan tanaman yang ketiga, poinnya adalah untuk pemeriksaan suhu dan kelembaban. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu penting dibandingkan pengontrolan nutrisi, tapi ini juga bisa dikatakan suatu kondisi yang tidak bisa kita abaikan juga. Ya, jadi apabila nanti ukuran suhu ini ternyata terlalu panas, itu kita bisa menambahkan bisa kipas angin atau bisa dengan sprayer ya, seperti itu. Tapi kalau mau menambahkan dengan sprayer, tentunya gunakan lubang untuk keluarnya si air tersebut atau si uap tersebut itu dengan pori yang sangat kecil sekali gitu, karena dikhawatirkan kalau terlalu besar itu bisa mempengaruhi konsentrasi nutrisinya. Nah, kemudian kalau untuk suhunya untuk pada tangki nutrisinya tersebut, biasanya kita melakukan baik itu penguburan tandon ya, atau kita menyimpannya itu di area yang teduh. Nah, itu salah satu untuk mengontrol nutrisi, suhu nutrisi. Seperti itu. Jadi jangan dibiarkan di area terbuka yang mana itu langsung tersorot oleh sinar matahari. Karena itu kaitannya adalah ketika motor cukup panas, itu biasanya bisa mempengaruhi nutrisi tersebut tidak akan bisa diserap secara sempurna oleh tanaman. Nah, untuk kelembabannya sendiri itu berkisar antara 50-80%, umumnya seperti ini. Nah, kalau kelembabannya itu semakin tinggi, yang terjadi adalah penyerapan nutrisi ini akan semakin berkurang. Bertekan tanggal itu pun ya, dengan kondisi kelembaban yang terlalu rendah pun ini akan membuat tanaman layu. Sehingga solusinya, kalau terlalu panas ini kita bisa menggunakan atau memasang paranet misalnya, atau dengan cara penambahan pengabutan. Nah, kemudian untuk pemeliharaan tanaman selanjutnya adalah kita mengatur pencahayaan. Apabila sangat terik tadi ya, kita bisa menambahkan paranet. Tapi kalau misalnya kenapa kita perlu kondisi yang memang ketika itu terik itu kita harus meminimalisir seperti itu dengan tadi penggunaan paranet misalnya yang 60%, karena salah satu penyebab rasa pahit pada sayuran itu misalnya sebutlah selada, itu selain daripada kondisi nutrisi yang terlalu pekat, itu juga bisa disebabkan karena dia terlalu full menyerap sinar matahari seperti itu. Nah, kemudian kurang cahaya pun itu juga pasti bisa membuat tanaman kita etiolasi, sehingga salah satu solusinya adalah kita memindahkan atau mengondisikan tanaman kita terkena sinar matahari yang cukup.
Nah, kalau misalnya mau di dalam ruangan pun secara indoor itu bisa saja, tapi perlu kita penambahan lampu LED dan itu cukup memakan biaya yang cukup mahal. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan pemangkasan atau penjarangan, khususnya pada tanaman sayuran buah atau beberapa tanaman buah. Nah, untuk pemangkasan ini tujuannya adalah bisa lebih memfokuskan nutrisi untuk mengenai pada fase generatif. Nah, sehingga itu akan menjadi lebih fokus ya. Kita tidak yang ingin kita fokuskan adalah untuk menghasilkan buahnya kan. Sehingga kalau misalnya ada cabang-cabang yang memang menurut kita itu kurang produktif, bisa kita pangkas saja. Kemudian juga bisa menstimulasi tadi ya cabang baru yang lebih produktif nantinya, kemudian bisa lebih menambah nilai estetika karena akan terlihat jauh lebih rapi dan lebih indah. Kemudian untuk pemotongan akar juga bisa kita lakukan pada akar tanaman yang terlalu rimbun. Misalnya nih, Bapak Ibu menanam seledri. Seledri itu kan tanamannya sebenarnya cukup panjang usianya. Kami di Biotrop ini menyemai cukup sekali saja. Biasanya bisa sampai 1,5 sampai 2 tahun itu awet. Dan itu bahkan membuat banyak anakan-anakan daripada seledri tersebut. Nah, sehingga saat kita membuat memisahkan satu lubang tanam itu untuk bisa dipecah menjadi misalnya 3 lubang tanam, itu akar tanamnya cukup rimbun sekali dan biasanya kami melakukan pemotongan akar, tapi perlu hati-hati karena dikhawatirkan bisa melukai akar. Kemudian untuk pemantauan kondisi instalasi juga perlu kita perhatikan, baik itu dari segi kebersihan ya, supaya tidak ada lumut. Kemudian perlu juga dilakukan jadwal pencucian instalasi misalnya, baik itu instalasi DFT, instalasi sistem sumbu, atau sistem rakit apung. Nah, hanya saja kalau untuk rakit apung, biasanya kita memang tidak mencuci setelah panen, karena itu kan nutrisinya cukup banyak, dan sayang banget kalau nutrisinya itu langsung kita ganti. Sehingga kalau untuk pemeliharaan sistem apung, rakit apung, biasanya kita secara rutin biasanya kita saring nih nutrisi pada tangki tersebut ya yang cukup banyak volumenya, kita saring supaya lumut-lumut itu dia tidak tumbuh terlalu banyak gitu. Kemudian yang perlu kita lakukan juga adalah pengontrolan pada instalasi ini apabila terjadi kebocoran. Jadi kalau terjadi kebocoran agar bisa segera diberikan perekat. Nah, untuk pengendalian hama kita bisa menggunakan trap ya, jebakan, baik itu dengan botol yang warna kuning ataupun infraboard, kemudian yang diberikan perekat. Kemudian kita bisa menggunakan pestisida nabati. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ini adalah untuk pengendalian hama, kita bisa memberikan jebakan seperti ini, kita berikan, biasanya hama ini dia tertarik dengan yang warnanya cerah seperti kuning, kemudian kita berikan perekat, dan biasanya dia akan menempel di sini. Setidaknya ini akan meminimalisir untuk hama-hama tersebut menyerang tanaman kita. Nah, kemudian yang kedua ini adalah pengendalian hama dengan sarung buah. Jadi kita seperti menggunakan sarung buah ini bisa seperti apa ya, insect net, tapi yang dia memang sangat halus seperti itu ya, dan rongganya ini memang juga dia cukup rapat sekali seperti itu. Kemudian pengendalian hama dengan pestisida nabati. Nah, ini kita bisa menggunakan ajir untuk penopang ya, khususnya untuk tanaman-tanaman yang memang sifatnya agak merambat seperti ini. Nah, kemudian perlu penambahan aerator apabila memang Bapak Ibu ingin menggunakan pada sistem statis. Nah, biasanya bisa untuk sistem sumbu ataupun sistem rakit apung. Tapi kalau memang untuk lebih menekan biaya, memang penggunaan aerator ini juga tidak selalu digunakan. Ini adalah untuk waktu pemanenan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tujuan dari pemanenan ini, kita akan kemanakan sih hasil produksinya? Apakah itu untuk konsumsi pribadi atau untuk kita jual ke pasar? Nah, kalau untuk tanaman buah, biasanya ketika memasuki tingkat kematangannya 80% ini, biasanya sudah kita panen. Karena tujuannya ini adalah untuk kita pasarkan. Sehingga nanti apabila sampai ke konsumen ini, tidak dalam kondisi yang sudah matang sekali, tapi tepat kematangannya. Nah, kalau untuk konsumsi pribadi memang sebaiknya kita bisa memanen ketika sudah benar-benar tepat memasuki masa panen. Nah, kemudian dilakukan pemanenan ini usahakan ketika kondisinya ini tidak terlalu terik. Bisa untuk sore hari,
Ya, biasanya sih sore hari untuk pemanenan. Nah, kemudian untuk cara panen ini kita bisa ada yang khususnya kalau untuk hidroponik ya, biasanya akar tanaman ini selalu kita ikut sertakan dengan diberikan rock wool yang masih melekat di sana. Itu adalah khas daripada hidroponik, dan kelebihannya adalah tentunya membuat sayuran ini menjadi tetap segar, kemudian dia simpannya lebih tahan lama. Kemudian juga biasanya itu membuat khasnya hidroponik, sehingga itu membuat nilai jual itu menjadi lebih tinggi dibandingkan penanaman secara konvensional. Kemudian namun juga kita memiliki kekurangan pada pemanenan dengan cara mengikutsertakan akar tanaman, yaitu kita perlu menyemai ulang benih tanaman lagi ya, supaya pastikan ketika kita mencabut tanaman tersebut tentunya akan hilang di sana, dan kita harus menyemai kembali, dan sehingga itu membuat masa panen itu akan menjadi lebih lama. Berbeda kalau kita memanen dengan cara akarnya ini memang sudah kita pangkas saja bagian batangnya, sehingga masih tersisa akar tanaman di sana, dan itu bisa menumbuhkan individu baru, dan itu tentunya akan membuat masa panen itu akan menjadi lebih cepat. Nah, kemudian untuk cara panen ini yang kedua adalah kita bisa hanya memotong tadi ya, hanya batangnya saja atau tangkai daunnya saja. Jadi kalau untuk pemotongan batangnya ini biasanya pada tanaman kangkung, seledri, dan bayam. Kalau seledri itu cukup awet sekali Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memanen seledri itu nggak perlu sering-sering menyemai tentunya. Tapi kalau untuk tanaman kangkung dan bayam biasanya kami di Biotrop ini hanya sampai dengan 3 kali masa panen, kemudian itu biasanya kita ganti dengan individu yang baru, dengan benih yang baru. Nah, kemudian untuk pemotongan tangkai daun bisa kita lakukan pada tanaman seperti kailan dan kale. Nah, ini cara memanennya, ini adalah salah satu contoh packaging dari salah satu sekolah yang kami kunjungi saat itu, yaitu sekolah SMK ST Amir Hamzah ya, yang ada di Medan. Nah, ini cara pemanenannya seperti ini. Jadi ini tadi dengan kondisi yang pertama masih disertai dengan akar dan rock wool, kemudian ada yang disertai dengan sedikit akar dan memang sudah tidak ada rock wool-nya. Nah, ini tidak ada dokumentasinya ya, jadi hanya memangkas batang dan daunnya saja tanpa menggunakan akar tanaman. Nah, ini cara membuat pestisida nabati biasanya banyak menggunakan dengan bawang putih. Nah, sebenarnya ini bisa dicampur ya dengan lengkuas dan cengkeh. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, kita bisa fokus pada penggunaan bawang putihnya saja. Kemudian nanti kita blender, biasanya dalam air 1 liter. Kemudian kita simpan nanti di ember, kita diamkan dulu, biasanya selama 2-3 hari. Kemudian nanti kita saring, dan bisa kita gunakan untuk kita semprotkan pada tanaman yang memang sudah terserang hama, ataupun untuk pemeliharaan. Nah, selain daripada tadi hanya menggunakan bawang putih saja, kita bisa membuat juga bioenzim pestisida ini. Nah, ini ada alat bahannya ya. Jadi, yang paling utama adalah kita bisa menggunakan bahan-bahan organik. Ini ada tanaman untuk sereh ya. Kemudian ada bawang merah, ada bawang putih, ada lengkuas, dan ada tembakau. Nah, sebenarnya yang paling utama di sini adalah poin pentingnya adalah pada sereh untuk bisa memperkuat aroma supaya tidak terlalu bau, menimbulkan bau. Kemudian bisa juga yang paling utama juga adalah menggunakan bawang merah dan bawang putihnya ini. Nah, seperti ini adalah yang paling utama. Tapi kalau tembakau ini sebenarnya kalaupun tidak ada, ini tidak menjadi faktor utamanya. Kemudian bahan kedua adalah kita bisa menggunakan molase, bisa molase atau bisa menggunakan ini adalah pilihan ya Bapak Ibu ya. Jadi pilih aja. Kalau ada molase itu lebih murah, tapi kalau misalnya sulit untuk ditemukan, kita bisa menggunakan baik itu gula putih ataupun gula aren. Dan tentunya pelarut dengan air. Nah, ini cara pelaksanaannya. Jadi perbandingannya ini adalah 1:3:10 untuk tabung. Kalau Bapak Ibu menggunakan wadahnya ini adalah 50 liter tabung ya. Jadi tabung yang kapasitasnya untuk 50 liter. Nah, ini adalah kita gunakan. Jadi salah satu yang perlu diperhatikan adalah biasanya yang kita gunakan ini hanya 60%-nya saja dari volume wadah yang kita gunakan.
Seperti itu. Jadi 40%-nya kenapa nggak kita maksimalkan saja, tapi 40%-nya kita gunakan untuk untuk area oksigen. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita penuhi sampai full menjadi 50 liter karena nanti dikhawatirkan terjadi bukan ledakan ya, itu namanya, seperti letupan lah gitu, dan itu akan meluap sehingga membuat bioenzim pestisida kita itu tidak berhasil untuk dilakukan. Nah, ini adalah kurang lebih, jadi bisa menuangkan air 29 liter ke tabung. Kalau misalnya ini Bapak Ibu, intinya ini adalah kita menggunakan formula yaitu 1:3/10. Seperti itu. Jadi 10 ini adalah airnya, kemudian 3 ini adalah bahan organiknya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah kita potong-potong bahan-bahan organik tersebut, nanti kita gabungkan ya, kemudian tentunya kita blender dulu kalau memang ingin di blender, tapi kalau misalnya tidak di blender pun tidak apa-apa, hanya perbedaannya adalah tentunya hasil daripada waktu kita menunggu ini dia jauh akan lebih lama kalau yang tidak kita potong-potong. Seperti itu. Nah, nanti setelah di blender ini, kemudian kita masukkan ke dalam tabung yang tadi, ya sudah kita isi dengan air dan molase, seperti ini, kemudian kita aduk hingga merata, dan kalau sudah diaduk hingga merata, ditutup tabung tersebut. Jangan dibuka-buka sampai kurang lebih 1 bulan. Jadi kalau tadi kita potong-potong, bahan organiknya bisa kita hanya 21 hari saja. Tapi kalau bahan organiknya tidak kita hancurkan terlebih dahulu, kita menunggu hingga kurang lebih 1 bulan. Dan jangan dibuka-buka tutupnya, karena kita kondisikan supaya tidak terkena oksigen. Nah, nanti sambil menunggu seperti ini, biasanya kita berikan seperti aerasi ya. Jadi kita tambahkan seperti botol yang berisi dengan air dan kita isi dan kita hubungkan dengan selang kecil. Seperti itu supaya nah salah satu indikator bahwa bioenzim kita berhasil adalah air tersebut tidak akan kondisinya ini tidak akan keruh. Jadi kalau masih jernih sampai dengan 1 bulan itu insya Allah berarti bioenzim pestisida yang kita sudah buat itu bisa berhasil kita gunakan. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih, jadi ini adalah tampukan untuk bioenzimnya. Kemudian ini kita hubungkan dengan selang ya, di sini. Kita tunggu selama sampai kurang lebih 1 bulan. Kemudian kita pastikan bahwa air di sini ini tidak akan keruh, seperti itu. Ini adalah pendukung keberhasilan yang mana yang paling utama adalah faktor genetik nih Bapak Ibu. Jadi nanti ketika melakukan penyemaian, kemudian ternyata seperti misalnya selada ya, selada kemudian kondisinya ini adalah bolting seperti itu, jadi dia hanya tinggi saja, kemudian daunnya panjang-panjang seperti itu, tidak melebar, tidak kondisinya tidak terlalu cantik. Nah, itu bisa jadi disebabkan oleh faktor genetik dari benih tersebut. Sehingga itu adalah menjadi faktor utama untuk faktor genetik. Kemudian faktor lingkungan yang perlu diperhatikan juga ada nutrisi tanamannya, apakah sudah tercukupi atau belum. Kemudian kondisi daripada air bakunya sendiri yang kita gunakan ini sudah maksimum apa belum. Kemudian untuk lokasinya sendiri, nah lokasinya ini kalau memang mau dilakukan di greenhouse, artinya kondisikan greenhouse dengan kondisi yang baik, dan kalau misalnya mau menggunakannya ini di luar, kita terapkan di luar, artinya kita juga dimaksimalkan dengan tadi ya penambahan kanopi atau penutupan area supaya tidak masuknya air hujan, seperti itu. Kemudian poin keempat adalah terkait dengan debit air dan kemiringan instalasi. Nah, ini juga perlu diatur, kurang lebih 1 liter per 1 menit. Kemudian untuk media tanam yang digunakan ini, kita sesuaikan juga dengan jenis tanaman yang akan kita gunakan, dan tentunya akan ada manajemen lapangan. Nah, ini terkait dengan sumber daya manusianya. Diupayakan untuk bisa sumber daya manusia ini yang memang peduli dengan tanaman, karena kan setiap individu berbeda-beda nih, ada yang cuek. Nah, tanaman pun itu tentunya untuk bisa tumbuh secara maksimal perlu diperhatikan dengan baik juga, seperti itu. Kemudian pendapatan untuk sinar matahari, kemudian pengaturan temperatur dan kelembaban lingkungan itu juga perlu untuk dilakukan.
Dan terakhir adalah hama penyakit dan OPT ya, organisme pengganggu tanaman. Jadi pengendaliannya tadi ya bisa menggunakan trap atau jebakan, bisa menggunakan pestisida nabati, dan bisa menggunakan sarung buah seperti itu. Nah, ini untuk estimasi biaya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan hidroponik, terutama ini untuk media tanamnya ya, kalau misalnya menggunakan rockwool, nah ini kurang lebih 1 meter ini 65.000. Ini harga di sekitar Bogor atau misalnya masih Pulau Jawa ya. Tapi kalau di luar Pulau Jawa saya kurang tahu nih untuk harganya karena biasanya relatif lebih mahal. Nah ini untuk benih bayamnya harganya kurang lebih satu bungkusnya sekitar 12 ribuan seperti itu, atau maksimal biasanya 15.000 untuk kemasan yang kecil. Nah, kemudian ini adalah harga untuk nutrisi AB mix-nya. Untuk yang 500 ml ini sekitar 20.000. Tapi kalau untuk yang kemasan besar ya, yang untuk dilarutkan dalam 5 liter air, biasanya harganya sekitar 90 sampai 100.000. Nah, kemudian kalau diperlukan ini bisa menggunakan nampan, dan tentunya kita butuh cutter atau alat potong. Dan ini untuk alat ukurnya sendiri nih, relatif harganya kurang lebih seperti ini. Seperti itu dulu, mungkin Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan boleh silakan. Assalamualaikum, Mbak Riana. Iya. Kita kan udah nanam itu selada. Cuman benihnya yang sepertinya kurang berkualitas. Nah, itu juga sudah disampaikan oleh Pak siapa ya yang semalam itu? Apa saya namanya? Pak Yuspar. Nah, jadi memang di Kepulauan Riau ini, khususnya Tanjung Pinang, merek seperti yang dikatakan Pak Yuspar itu nggak ada, yaitu Cai Pirang. Nah, jadi memang kami punya itu kurang bagus pertumbuhannya. Ya, memang biasanya. Iya, Bu. Oke, ada lagi, Bu? Merek-merek apa saja, Bu, yang memang yang recommended ya? Ya, biasanya ya, terima kasih Bu. Biasanya memang betul, saya juga hampir sama dengan Pak Yuslifar ya. Itu beliau adalah salah satu supplier untuk jenis baik itu benih ataupun keperluan untuk hidroponik seperti itu. Nah, biasanya merek-merek yang kami gunakan ini jadi nyebut merek nih Bu. Ya, jadi untuk merek yang kami gunakan biasanya itu nggak jauh dari panah merah, Iswes ya, cap panah merah itu salah satunya. Kemudian ada Now You Seed, biasanya kami gunakan juga. Kemudian apa satu lagi saya lupa. Kok saya lupa satu lagi. Biasanya kami hanya menggunakan 3 merek itu saja seperti itu. Tadi ya, Now You Seed, kemudian cap panah merah, sama satu lagi, aduh saya lupa itu. Biasanya jenis lada yang kami gunakan itu, nah kalau untuk Grand Rapid memang itu tergantung dari daerahnya. Jadi kalau misalnya di daerah dataran tinggi, memang itu biasanya akan lebih maksimal nih untuk yang Grand Rapid seperti itu. Tapi kalau misalnya bukan di daerah dataran tinggi, itu memang bisa menggunakan jenisnya seperti Lolo Rosa, seperti itu, seperti Butterhead Lettuce, seperti itu. Jadi untuk mereknya memang kami hanya menggunakan itu sih Ibu biasanya. Kalau dari Biotrop sendiri Bu Riana bisa nggak ya dikirim gitu? Kalau dari Biotrop, kalau untuk benih sih boleh saja sih Ibu, nanti kami bisa bantu untuk memesankan ya Ibu ya. Seperti itu boleh nanti kalau mau. Seperti itu. Ya, Bu. Aja dulu. Terima kasih. Iya. Oke, mungkin boleh yang sudah raise hand, SMK Negeri 1 Pelampang. Ya, terima kasih kesempatannya, ini Bu. Perkenalkan, kami dari SMKN 1 Pelampang dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ingin bertanya mengenai pestisida nabati dan juga bioenzim nabati tadi. Nah, itu gunanya spesifik untuk penyakit atau hama tertentukah atau itu bisa untuk umum? Itu. Lalu kedua, apakah bioenzim dan pestisida nabati juga itu juga bisa diaplikasikan pada tanaman sayuran daun
yang kita tanam konvensional seperti itu. Karena kita pengen menanam dengan punya nilai lebih gitu. Seperti itu Ibu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi tadi apakah itu khusus untuk hama tertentu atau tidak? Nah, sebenarnya ini penggunanya sama ya. Jadi kami hanya baru mengeneralisasi saja, artinya masih secara umum gitu, tidak spesifik untuk misalnya hamanya ini adalah ulat atau misalnya hamanya hanya trips saja seperti itu, tapi kami memang baru menggunakan secara umum seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah apakah ini bisa digunakan juga pada jenis sayuran konvensional ya? Nah, sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk konvensional, jadi tidak harus hidroponik saja. Nah, jadi tadi mungkin salah satunya adalah untuk memiliki baik itu nilai jual ataupun nilai konsumsi yang lebih tinggi ya, karena kita tidak menggunakan pestisida kimia seperti itu. Jadi itu memang bisa untuk digunakan pada tanaman secara konvensional. Jadi tidak harus hidroponik saja seperti itu. Oke, cukup jelas Ibu? Cukup jelas, terima kasih. Iya. Oke, boleh dengan Linda Nur Azizah? Silakan. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Saya dari SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah, izin bertanya. Jika memakai sistem sumbu saat musim hujan, penanganannya bagaimana? Agar air nutrisi terkena air hujan, apakah konsentrasi nutrisi dan pH berubah? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau terkena air hujan, itu yang sudah pasti berubah adalah konsentrasi sebenarnya. Kalau pH itu bisa jadi itu relatif stabil ya. Jadi tergantung kalau pH itu tergantung dari kondisi daerah masing-masing. Apakah memang hujannya tersebut memang bisa mengandung asamkah seperti itu. Tapi kalau konsentrasi itu sudah pasti akan berpengaruh seperti itu. Dan caranya bagaimana? Ya tadi bisa kita tambahkan seperti kanopi di sana. Jadi seperti tutupan ya, atau bisa disimpan di tepian halaman lah seperti itu, sehingga air hujan yang masuk itu tidak langsung mengenai pada wadah tanamnya seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar seperti cipratan saja itu saya rasa masih aman lah. Tapi kalau hujannya sudah terlalu deras, kemudian itu bisa menambah volume nutrisi, nah itu pasti akan membuat nutrisi itu menjadi lebih berkurang lah konsentrasinya seperti itu. Jadi salah satu solusinya adalah bisa tadi diberikan seperti atap ya, kanopi plastik seperti itu, atau kalau yang mau yang mudah adalah bisa menyimpan di area area halaman yang memang itu tetap terkena sinar matahari tentunya, tapi juga tidak terkena langsung oleh air hujan yang ada seperti itu. Oke, bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi mungkin yang ingin raise hand? Oke, ini ada pertanyaan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan yang dari chat ya. Ya, ini sedang saya baca. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Anis Nisa. Kami dari SMK Negeri 1 Sukorejo ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah jarak antar tiap lubang di DFT berapa? Oke, jadi untuk lubang DFT biasanya kami membuat lubang tanam ini kurang lebih adalah antara 15 sampai 20 cm tiap jarak antar lubangnya seperti itu. Nah, sebenarnya bisa misalnya Bapak Ibu mau menggunakan jarak 10 cm pun boleh saja. Hanya saja nanti ketika tanamannya masih usia remaja mungkin masih aman nih kita berikan jarak tanam 10 cm antar lubangnya. Tapi kalau tanamnya sudah memasuki fase dewasa sampai dengan masa panen, kalau yang ditanam itu seperti selada, kemudian seperti pakcoy, nah itu kan kalau kita simpan tetap pada jarak 10 cm itu pastinya akan terlalu rapat ya. Nah itu bisa disiasati dengan kita menyimpan tanaman tersebut itu ketika sudah memasuki fase dewasa atau memasuki fase masa panen, itu bisa kita simpan secara berselang-seling gitu dari lubang tanam tersebut,
Sehingga misalnya jarak tanamnya adalah 10 cm dari setiap lubang, jadi kita simpan misalnya pada lubang yang pertama, kemudian pada lubang kedua kita kosongkan, kemudian pada lubang ketiga kita isi lagi dengan individu tanaman tersebut yang sudah memasuki fase dewasa. Itu salah satu caranya. Apabila memang menggunakan jarak tanam yang semua rata 10 cm jarak antar lubangnya. Nah, tapi kalau misalnya mau menggunakan jarak tanam yang paling standar, biasanya itu adalah sekitar 15 cm dari jarak antar lubangnya. Jadi mau itu tanamannya remaja kah, mau itu tanamannya sudah memasuki fase panen kah, seperti itu tetap diberikan disimpan pada lubang-lubang yang memang secara teratur tadi ya, dengan misalnya 15 cm tersebut tanpa berselang-seling seperti itu. Kemudian untuk pompa air, pertanyaan kedua adalah untuk pompa air ideal hidroponik yang berapa kW ya biasanya. Nah, jadi tergantung juga apakah panjang daripada instalasi tersebut, berapa panjangnya sih, seperti itu. Kemudian misalnya mau menggunakan sistem vertikal itu ketinggiannya berapa sih, misalnya apakah 2 meter seperti itu, atau misalnya hanya 1,5 meter, atau misalnya kalau misalnya secara horizontal ya, kemudian panjangnya ini bisa mencapai 8 meter, artinya kita memang harus menggunakan pompa yang mana spesifikasi daya lemparnya atau hamaxnya, biasanya ketinggian maksimumnya ini itu melebihi dari panjangnya tersebut. Misalnya Bapak Ibu misalnya menggunakan panjangnya si pipa atau si talang ini, instalasi tersebut misalnya panjangnya sekitar 4 meter. Nah, artinya berarti Bapak Ibu harus menggunakan pipa yang hamaxnya itu minimal adalah sekitar 4,5 meter seperti itu. Atau kalau mau aman bisa menggunakan yang 5 meter hamaxnya ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi lebih ke arah pada daya lempar atau ketinggian maksimumnya yang kita tekankan di sini sebenarnya. Karena khawatirnya kalau misalnya jaraknya saja misalnya panjangnya instalasi saja misalnya sudah 3 meter misalnya, kemudian hanya menggunakan pompa yang memang hanya pas 3 meter. Nah, itu dikhawatirkan itu daya tariknya atau daya lempar nutrisinya ini nantinya ini tidak akan besar seperti itu. Artinya debit air yang akan keluar ini akan terlalu kecil. Artinya bisa jadi mungkin kurang dari 1 liter per 1 menit. Seperti itu. Kemudian ini ada dari Ibu Gevi ya, Ibu atau Bapak ini, dari SMK Muhammadiyah. Kemudian mau bertanya terkait pH yang berubah-ubah itu disebabkan oleh apa ya Bu? Nah, pH itu salah satunya bisa disebabkan oleh pertumbuhan lumut salah satunya, atau kondisi daripada lingkungannya. Jadi terkait dengan apakah kelembabannya itu juga mempengaruhi, misalnya juga tidak stabil ya, seperti itu juga bisa jadi mempengaruhi pH. Kemudian yang paling utama adalah sebenarnya kondisi dari air baku yang kita gunakan. Itu yang paling utama, faktor utamanya adalah kondisi dari air baku yang kita gunakan sebenarnya. Kemudian tadi terkait dengan kelembaban udara di area hidroponiknya, seperti itu. Kemudian faktor lumut pun itu bisa mempengaruhi pH di sana. Nah, karena salah satu pengaruh tanaman baru kami yang mulai tumbuh ini berwarna kuning karena pH yang terlalu tinggi. Nah, jadi pertama yang perlu dilakukan adalah kalau kondisinya seperti ini, coba diukur dulu air bakunya seperti apa, apakah memang pH-nya dari semula ini memang sudah tidak stabil. Kemudian kalau memang sudah coba diukur dari air bakunya, kemudian diberikan nutrisi, kita cek dulu setiap waktunya ya, progresnya seperti apa, apakah memang setelah kita kondisikan atau kita ukur pH tersebut ternyata masih tidak stabil juga. Nah, ini berarti yang perlu kita lakukan adalah memang secara rutin mengontrol pH tersebut, seperti itu. Bisa kalau misalnya pH-nya ini terlalu tinggi, bisa kita berikan asam di sana ya, larutan asam, baik itu asam fosfat ataupun KCl seperti itu. Atau misalnya yang paling mudah adalah menggunakan pH down yang banyak beredar secara komersial untuk menurunkan pH.
Oke, kemudian ini dari Bapak Muhammad Khairun ya. Assalamualaikum, kami dari SMK Negeri 1 TBT mau bertanya, di daerah kami sedang musim hujan. Bagaimana solusinya agar tanaman kami tidak kekurangan cahaya? Ya, inilah yang lebih sulit dikendalikan ya. Jadi kalau misalnya penanaman secara konvensional itu kalau musim hujan jauh relatif lebih aman ya dibandingkan musim kemarau karena bisa membuat lahan itu kering seperti itu. Tapi kalau dengan hidroponik memang ketika musim penghujan ini membuat tanaman ini banyak yang etiolasi seperti itu karena memang kurang cahaya. Nah, salah satunya caranya adalah yang pasti kalau misalnya kondisi semula ini kita buat memang tanaman ini tidak boleh sampai etiolasi di awal seperti itu. Jadi kalau kemarin ini misalnya ketika penyemaian Bapak Ibu tadi menggunakan misalnya ditutup terlebih dahulu. Nah, daripada memang kondisinya ini kita khawatir akan membuat tanaman tersebut etiolasi, memang sebaiknya kita langsung buka saja seperti itu. Artinya tidak perlu kita tutup dengan wadah atau plastik hitam seperti itu, supaya meminimalisir tidak terjadinya etiolasi sejak tanaman dini. Kemudian dipastikan juga yang kedua adalah nutrisi. Kita mensupport nutrisinya itu secara maksimal. Jadi agar tadi supaya batangnya ini dia tidak terlalu tumbuhnya ini tinggi memanjang seperti itu, sehingga kita support dengan nutrisi yang maksimal di sana. Maksimal artinya tentunya tidak dalam kondisi yang berlebih ya. Jadi misalnya selada ini maksimalnya misalnya hanya di sekitar 800-an atau maksimum sudah tepat di maksimalnya adalah 900 ppm. Jangan diberikan nutrisi yang mencapai, karena tadi menangkapnya itu harus diberikan nutrisi yang maksimal sehingga dibuat berlebih. Nah, itu juga tidak. Artinya memang yang pasti kita membuat nutrisi tersebut ini kondisinya ini tidak kurang seperti itu, tapi juga tidak berlebih. Artinya tepat pada standar yang memang dibutuhkan oleh tanaman tersebut seperti itu. Jadi memang yang perlu kita lakukan hanya itu saja. Kalau memang cahayanya terkait dengan cahaya ya, kecuali Bapak Ibu mau menambahkan cahaya atau lampu LED, tapi itu pasti memerlukan biaya yang lebih mahal. Oke, kemudian ini dari SMK PGRI Wonosari. Apakah ada tips bagaimana cara atau waktu yang tepat untuk penyemai? Jadi ketika dipanen, lubang tanam ini langsung bisa diisi kembali dengan bibit yang siap pindah tanam. Nah, pastinya kita membuat jadwal semai tentunya. Makanya tadi diperlukan pelabelan ya terkait dengan estimasi daripada masa panen. Nah, mulai dari situ sebenarnya kita bisa membuat daftar panen dari setiap tanaman yang kita sudah tanam seperti itu. Kemudian kita buat jadwal semai nih. Jadi memang diperlukan penjadwalan sehingga memastikan bahwa lubang tanam itu tidak akan pernah kosong. Dan juga pastinya tidak akan menumpuk ya, antara yang sudah disemai terlalu banyak sehingga kita bingung mau menyimpannya di mana. Seperti itu. Jadi perlu dibuatkan memang jadwal semai yang secara teratur. Dan diusahakan juga penyemaian ini tidak rutin, maksudnya tanamannya itu saja. Kenapa? Alasannya adalah untuk memutus dari rantai penyerangan hama seperti itu. Jadi diupayakan kalau misalnya pada tanaman Bapak Ibu, misalnya kita menanam, anggaplah tomat, kemudian tomat itu terserang hama. Nah, jadi jangan menanam tomat kembali gitu, atau jangan menanam tanaman yang satu family dengan tomat tersebut. Jadi kita ganti tanamannya sehingga hamanya itu tidak hama yang itu saja gitu. Salah satu untuk memutus atau memotong rantai daripada kondisi hama ya. Jadi kita mengganti jenis tanamannya. Oke, ini dari Dina Nasiro, SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Assalamualaikum, saya Dina Nasiro dari SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Ingin bertanya bagaimana mengakali pompa air yang tidak mampu menarik air. Nah, kalau tadi kelebihan kita bisa menggunakan stop kran untuk mengatur. Tapi kalau kita menggunakan pompa yang istilahnya spesifikasinya di bawah atau kurang, nah ini yang sebenarnya sulit untuk diakali ya.
Karena ya salah satu caranya adalah artinya kita tadi kalau misalnya ternyata pompanya itu spesifikasinya hanya 3 meter, artinya kita hanya bisa menggunakan panjang instalasi atau tinggi instalasi itu pastinya tidak akan sampai 3 meter. Artinya harus kita potong caranya. Gitu. Kita perpendek luasan daripada instalasi tersebut. Seperti itu. Itu adalah salah satu caranya ya, supaya pompanya masih tetap berfungsi, tapi memang tentunya ada instalasi yang harus kita korbankan mengenai panjangnya ataupun tinggi dari instalasi tersebut. Oke, ini dari SMK Balai Kambang. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana cara menjaga kadar pH air agar tetap normal? Nah, tadi sudah dijawab ya. Jadi yang pasti adalah kita pertama mengukur dulu, kita untuk mengetahui kondisi air baku kita ini sudah stabil atau belum, atau ada di pH berapa sih, atau ada di konsentrasi berapa sih, kita ukur dulu menggunakan pH meter. Kemudian setelah itu kita biarkan, kita berikan nutrisi sehingga kita tahu nih progresnya seperti apa, dan tentunya kita kontrol dengan cara kita catat gitu, agar kita tahu nih bagaimana sih perkembangan daripada pH nutrisi tersebut. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, kalau memang terjadi pH yang lonjakan, baik itu melonjak untuk naik ataupun turun seperti itu ya, secara drastis, nah itu berarti perlu kita atur atau kita tambahkan. Kalau misalnya pH-nya terlalu asam, bisa kita berikan basa kuat ya, seperti KOH, NaOH, atau dolomit seperti itu. Tapi kalau pH-nya terlalu basah, kita buat atau kita tambahkan asam di sana, baik itu asam fosfat, asam seperti KCl, HCl seperti itu, tapi bukan asam cuka, tentunya berbeda. Nah, kemudian oke, ini dari Arifudin. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Merek pH air, dan merek pH ya, dan TDS apa yang digunakan? Nah, sebenarnya tergantung sih dari Bapak Ibu mau menggunakan yang kisaran harganya berapa. Kalau secara normal tadi yang sudah saya cantumkan ya dalam slide seperti itu, harganya memang yang portable-nya seperti itu. Tapi kalau mau yang awet, misalnya nih kalau kayak di CMM Biotrop kan kami melakukan untuk penelitian, sehingga kami menggunakan memang pH dan TDS itu yang memang relatif lebih awet, dan kami melakukan rutin melakukan kalibrasi ya, baik itu internal maupun kalibrasi secara eksternal oleh pihak eksternal seperti itu, sehingga pH dan TDS yang kami gunakan ini memang yang bisa dikatakan harganya cukup lumayan sih Bapak Ibu. Tapi kalau hanya untuk penggunaan baik itu misalnya di rumah ataupun di sekolah, saya rasa cukup dengan pH dan TDS yang portable saja, dengan harga yang kisaran ini mulai dari 100 sampai dengan 200, itu saya rasa sudah cukup sih sebenarnya. Yang penting dijaga saja alat tersebut, artinya penyimpanannya ini harus diperhatikan. Jadi ketika menyimpan pH dan TDS yang sudah digunakan ini baiknya bisa dibilas terlebih dahulu. Misalnya nih Bapak Ibu sudah menggunakan pH dan TDS-nya, ke nutrisi sudah digunakan untuk mengukur, kemudian bisa dibilas dulu ya, baik itu mungkin kalau menggunakan air Aquades itu cukup mahal gitu, maksudnya tidak selalu tersedia, tapi minimal bisa dibilas dengan air biasa saja, air keran saja seperti itu. Kemudian nanti usahakan supaya sensor dari alat tersebut itu tidak kering. Biasanya bisa disimpan di seperti disumbat dengan tisu, yang mana tisu tersebut diberikan air. Jadi kondisinya selalu lembab supaya sensor alat tersebut ini tidak kering seperti itu, sehingga membuat alat tersebut menjadi lebih awet. Dan juga jangan disimpan di bawah sinar matahari secara langsung. Jadi kalau memang tidak digunakan, sebaiknya dimasukkan ke dalam lemari atau intinya tidak disimpan langsung, tidak terkena langsung sinar matahari.
Oke, kemudian ini dari Bapak Joni ya, SMK Negeri 6 Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari SMK Negeri 6 Kendal, izin bertanya, apa keunggulan sistem DFT dibandingkan dengan sistem NFT untuk hasil panen? Jadi kalau misalnya dari segi keunggulan alatnya, sebenarnya tadi, kalau NFT itu karena kondisinya itu kan dia rata ya, artinya tidak ada cekungan di sana, sehingga dan kalau untuk NFT ini ketinggian nutrisi ini memang hanya biasanya 3 mm saja, jadi sangat-sangat tipis sekali dibandingkan dengan penggunaan sistem DFT. Artinya apa? Artinya apabila terjadi kematian listrik atau misalnya kondisi talang NFT-nya ini dia kurang maksimal, biasanya air nutrisi ini hanya akan mengalir tepat di bagian tepiannya saja, artinya tepian kanan atau tepian kiri. Nah, sehingga membuat area tengah untuk bagian akar tanaman itu dia tidak teraliri oleh nutrisi untuk sistem NFT. Sehingga biasanya kalau sistem NFT ini kita perlu mengecek, sering-sering mengecek ya, apakah memang aliran nutrisi ini dia tepat mengenai akar tanaman atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dari segi hasil panennya itu kurang lebih memang sama ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak berbeda antara DFT dan NFT, hanya nanti penggunaannya saja nih. Jadi kalau misalnya untuk tanaman sayuran daun memang sama nih, masih sama bisa menggunakan NFT dan DFT. Tapi kalau untuk tanaman buah-buahan biasanya itu untuk sistem vertigasi. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih terjamin hasil panennya, itu sebenarnya sama, kurang lebih. Hanya saja nantinya kalau misalnya menggunakan pipa paralon ini, ketika membersihkan itu biasanya dia relatif lebih sulit sih kalau kami merasanya seperti itu dibandingkan dengan pembersihan instalasi NFT. Tapi kalau dari hasil segi panennya itu kurang lebih sama. Oke, ini ada pertanyaan dari SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rini Novitasari dari SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Izin bertanya Bu, jika A, B mix di dalam kemasan itu keras, apakah masih bisa dipakai atau tidak? Nah iya, jadi usahakan supaya serbuk daripada AB mix itu dia tidak mengeras ya. Sebenarnya kalau ditanya apakah bisa, saya jawab ya masih bisa. Tapi kalau ditanya apakah itu kualitasnya masih sama, nah itu yang tidak bisa dijamin seperti itu. Jadi kalau mau tetap digunakan itu boleh-boleh saja intinya. Dan intinya pada saat nanti melarutkan, mungkin kalau yang kondisinya keras ini dia bisa diberikan air hangat ya, supaya pelarutannya itu akan jauh lebih mudah seperti itu. Jadi tetap masih bisa digunakan, tetapi mungkin terjadi penurunan kualitas daripada nutrisi yang digunakan. Oke, ini ada pertanyaan dari SMK PGRI Wonosari. Mohon maaf Ibu, air dalam tandon itu maksimal pemakaiannya berapa lama? Oke, jadi kalau ditanya berapa lama maksimum penggunaan air nutrisi ya. Jadi biasanya kami kalau untuk sistem NFT dan DFT setiap 1 bulan sekali nih, anggaplah kita menanam seperti kangkung, bayam, pakcoy itu kurang lebih 1 bulan sekali ya, maksudnya artinya panen seperti itu. Nah saat masa panen itu biasanya kami sekalian membersihkan instalasi. Nah kalau kami membersihkan instalasi tentunya air nutrisinya itu pun akan kami pindahkan terlebih dahulu, kemudian biasanya kami saring terlebih dahulu. Dan kalau kondisinya memang masih bisa untuk digunakan, artinya kami mesti menggunakan. Jadi kalau ditanya berapa lama, biasanya kurang lebih 1 bulan kita saring dulu lah seperti itu, kita bersihkan dulu, kemudian nanti bisa kita gunakan kembali, atau kalau sudah 3 bulan biasanya itu kami ganti secara total. Nah itu untuk sistem NFT dan DFT seperti itu, atau sistem sumbu kurang lebih sama. Tapi kalau untuk sistem rakit apung biasanya kami itu cukup lama ya. Jadi paling tidak kami melakukan penggantian itu memang
sekitar 3 bulan sekali, benar-benar kami ganti total, kami bersihkan seperti itu. Karena kalau misalnya kami ganti setiap 1 bulan sekali, itu sayang banget karena cukup banyak nutrisi yang ada di sana untuk di sistem rakit apung. Seperti itu. Oke, ini yang di chat box sudah semua saya jawab. Mungkin ada dari Bapak Ibu atau siswa-siswinya yang masih ingin ditanyakan, ingin bertanya langsung, boleh silakan. Oke, masih ditunggu. Sekarang sudah pukul 14.55 ya. Kira-kira ini kita sampai jam berapa, Ibu? Monggo Ibu, manut jenengan saja kalau memang masih dibuka pertanyaannya, sesinya masih bisa kita lanjutkan lagi. Oke. Silakan untuk peserta dan Bapak Ibu, mungkin ada yang belum dipahami tentang materi hari ini, atau ada yang mau ditanyakan lagi. Mengingatkan untuk pertemuan kita kurang 1 kali dan 1 kali jam pengganti ya. Untuk jam pengganti yang hari Selasa ya Pak Iman? Ya, untuk yang pengganti hari Selasa minggu yang lalu itu masih dalam proses konfirmasi dengan pemateri ya, karena beliau mengkonfirmasi bisanya hadir itu hari Sabtu. Untuk peserta semuanya, apakah ada keberatan jika penggantinya nanti diadakan di hari Sabtu? Tidak keberatan. Tidak. Ya, berarti untuk pengganti materi yang hari Selasa lalu bisa digantikan di hari Sabtu ya. Berapa ya Mbak? Hari Sabtunya? Untuk jamnya nanti kita konfirmasi ulang ya Ibu. Oh iya, kasih. Jamnya apa Pak? Pagi atau pagi ya? Kemungkinannya pagi Bu. Hari Sabtunya pagi. Pukulnya pukul 9? Ya, sekitar segitu. Nanti kalau sudah siap jadwalnya kita share seperti biasa linknya di grup. Oke, ini masih ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup semuanya? Cukup. Saya tanya dengan Bu Rena, Mbak. Oh iya, Ibu. Iya. Ya. Mbak Rena, kalau kualitas air sumur memang dari segi kejernihannya bagus. Cuman itu kalau kita bikin teh, saya pernah coba, itu airnya seperti air kopi. Sehingga ya saya tidak pernah lagi untuk minum pakai air sumur, tapi dengan air yang ledeng. Kemudian kualitas air ledeng itu sendiri, kan ada kaporitnya dan lain sebagainya. Jadi mana bagus kualitasnya? Apakah kita diamkan dulu beberapa malam atau bagaimana? Ya. Antara sumur dengan air ledeng. Pam, ya. Nah, terima kasih. Ya Ibu. Nah sebenarnya kita, saya nggak akan bisa langsung men-state mana yang lebih baik, karena untuk melakukan apa ya, untuk mengetahui kualitas air itu kita perlu melakukan uji lab ya, uji kualitas air secara lab itu akan jauh lebih jelas. Nah hanya saja mungkin yang bisa dicoba terlebih dahulu, mungkin bisa dicek dulu Ibu apakah kondisi daripada air sumur dan air ledengnya ini tadi ya bisa dicek melalui baik itu pH-nya apakah sama seperti itu, dan dengan menggunakan TDS salah satunya, karena salah satu TDS ini adalah fungsinya ini adalah untuk mengukur berapa banyak sih jumlah apa ya namanya, bukan padatan, jumlah yang terlarut di sana, unsur-unsurnya di sana itu ada berapa banyak sih, meskipun kita nggak bisa menyebutkan, misalnya lebih dominan misalnya sulfurnya, atau yang lebih dominan adalah Fe-nya, kita nggak akan bisa mengetahui itu tanpa melakukan uji lab sebenarnya, tapi paling tidak kita tahu berapa banyak sih istilahnya zat pengotor yang ada di
air tersebut seperti itu. Jadi kalau memang ada alat ukur yang memang tadi ya, baik itu pH meter ataupun TDS meter, itu bisa melakukan pengukuran secara pribadi dulu gitu, secara langsung dulu seperti itu. Dan yang kedua adalah memang kalau misalnya dirasa air tersebut memang kondisinya ini misalnya tadi keruh seperti itu, kita bisa tampung dulu, kemudian kita bisa diamkan dulu gitu. Jadi yang kita gunakan itu adalah air di bagian permukaan atasnya saja seperti itu. Nah, itu biasanya salah satu cara yang paling mudah ya. Dan kalau cara keduanya ini adalah kita melakukan filtrasi. Kita saring, bisa menggunakan salah satunya ini adalah bisa menggunakan pasir zeolit seperti itu salah satu untuk penyaring sebenarnya ya, untuk filter seperti itu yang cara lebih mudahnya lah dibandingkan mungkin kalau melakukan pengujian kualitas air itu kan cukup mahal ya, seperti itu sih Ibu. Jadi kalau air sumur atau air ledeng untuk kita gunakan sebagai air baku tadi, selain kita ukur pH-nya, kemudian sebelum kita ukur pH itu kita diamkan berapa lama gitu? Ya, jadi biasanya kalau untuk didiamkan ini bisa sekitar 3-5 hari Ibu. Tapi tentunya dengan kondisi yang ditutup ya, karena dikhawatirkan kalau kondisinya terbuka ini yang ada nanti tumbuh banyak jentik nyamuk di sana. Seperti itu. Baiknya memang bisa ditutup. Tapi kalau memang areanya cukup luas ya ya tidak bisa ditutup juga ya, mungkin kesulitan juga seperti itu sih. Terima kasih. Iya Ibu. Oke. Kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditutup dulu ya sesi hari ini ya Ibu ya. Ya Ibu Riana. Boleh. Untuk semuanya peserta sudah tidak ada yang mau ditanyakan ya. Saya rasa sudah cukup waktu 15. Terima kasih untuk Bu Riana. Terima kasih untuk materinya hari ini dan jawaban dari berbagai pertanyaan dari teman-teman peserta semuanya. Semoga hari ini materinya bisa bermanfaat untuk semuanya. Bisa diterima dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Riana dari Seameo Biotrop Bogor. Terima kasih Bu. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Salam ketemu kembali Bu Riana. Ya, gimana Bapak Arifudin? Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pada sore hari ini. Untuk jadwal selanjutnya akan diinfokan melalui grup seperti biasa. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi absen hari ini. Oke, cukup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu semuanya. Nah, ayo kita ke jurusan yuk. Coba kita cek. Oh, iya. Izin live ya Bapak Ibu semuanya. Iya Ibu. Bu.